Sahabat UGM, anemia merupakan suatu kondisi rendahnya kadar hemoglobin dibandingkan dengan kadar normal. Hal tersebut menunjukkan kurangnya jumlah sel darah merah yang bersirkulasi. Akibatnya, jumlah oksigen yang diangkut ke seluruh jaringan tubuh menjadi berkurang. Faktanya, 25% atau sekitar 2 miliar penduduk dunia menderita anemia gizi besi. Selain itu, 35 juta kehilangan daya atau 2,4% dari penyebab penyakit global dan 22,4 juta kematian per tahun disebabkan oleh anemia. Dari data tersebut, 46,80% terjadi di Asia dan Afrika dan 30-50% terjadi pada ibu hamil dan anak-anak serta remaja. Prevalensi anemia di dunia adalah sebagai berikut. Penyebaran prevalensi anemia di dunia tahun 2019 dapat kita lihat bahwa lebih dari 30% terjadi di Indonesia. Itu adalah laporan dari WHO 2019. Bagaimana sekarang proporsi anemia menurut jenis kelamin dan tempat tinggal? Kita bergantung atau mengacu pada riset kesehatan dasar tahun 2013 dan 2018. Data Riskesdas tahun 2013 dan 2018 menunjukkan bahwa 23,9% anemia itu terjadi pada perempuan dan remaja putri. Dan 18,4% sisanya terjadi pada laki-laki. Sedangkan jika kita menilik pada sebaran yang sebenarnya, 22,6% terjadi di pedesaan. Dan ternyata tidak kalah juga bahwa 20,6% sisanya terjadi di perkotaan. Ini adalah cut off atau batas normal kadar hemoglobin berdasarkan kelompok usia. Pada anak-anak 6-59 bulan, lebih dari atau sama dengan 11 gram per desiliter. Pada anak 5-11 tahun, itu adalah lebih besar atau sama dengan 11,5 gram per desiliter. Pada anak 12-14 tahun, di atas atau sama dengan 12 gram per desiliter. Wanita hamil dan dewasa laki-laki adalah lebih besar atau sama dengan 12 gram per desiliter. Dan ibu hamil tidak 12 tetapi 11 gram per desiliter sudah cukup. Dan laki-laki di atas 15 tahun adalah lebih besar atau sama dengan 13 gram per desiliter. Penyebab anemia di negara-negara sedang berkembang, penyebab utamanya anemia yang ada di negara sedang berkembang, termasuk Indonesia, yaitu kurangnya serum besi, ferritin, dan yang lainnya. Hal tersebut disebabkan oleh pola konsumsi zat besi yang rendah dan mereka bioavailability-nya sangat rendah. Misalnya kecacingan, malaria, demam berdarah, dan sebagainya pada daerah-daerah endemis malaria. Akibat anemia pada remaja dan ibu hamil. Pada remaja dan ibu hamil, anemia juga berakibat amat sangat fatal. Karena apa? Karena pertama, pada ibu hamil ketika anemia bisa memungkinkan terjadinya lahir prematur atau lahir dengan berat badan kurang dari 2.500 gram bayinya, serta pada remaja putri konsentrasi maupun prestasi belajarnya menurun. Ada satu hal yang menarik, biasanya pada remaja putri amat emosional dan cepat tersinggung. Hal itu menunjukkan bahwa ketika terjadi anemia, maka risiko kematian ibu hamil dan melahirkan amat sangat besar.
meningkatkan risiko berat pada usia rendah, kami ulangi lagi, dan meningkatkan risiko pada anak hingga menyebabkan 2,4% kematian secara global. Bagaimana sekarang dampak anemia pada remaja putri? Fakta menunjukkan bahwa terdapat dampak lain bagi remaja putri yang mengalami anemia. Mereka dimungkinkan mengalami penurunan imunitas. Apalagi sekarang sedang pandemi seperti ini, maka sungguh sangat bijak ketika jangan sampai kita kehilangan terlalu banyak konsumsi pangan yang sumber zat besi. Selain itu, akan menyebabkan konsentrasi belajar menurun, prestasi, dan satu hal lagi, kebugarannya hilang dan produktivitasnya menurun sangat jauh sekali. Secara khusus, dampak dari anemia juga terjadi pada remaja putri, seperti halnya ibu hamil dan bayi prematur, serta berat badan bayi lahir yang rendah. Dan sekali lagi, efek yang sangat besar adalah kematian ibu ketika melahirkan. Adapun cara untuk menghindari anemia dapat diupayakan sebenarnya dan sangat-sangat mudah. Pertama adalah pola konsumsi makanan diperbaiki, yaitu menjadi makanan seimbang. Apakah makanan seimbang harus mahal? Tidak, saudara sekalian. Karena apa? Dengan protein nabati yang kita konsumsi dengan sayur dan buah yang cukup pada makanan sehari-hari, dan seandainya kita masih punya rezeki lebih, berarti protein hewani, maka sesungguhnya kecukupan zat gizi dalam daily intake, asam folat, vitamin A, vitamin C, zinc, insya Allah akan tercukupi. Apalagi jika ditambahkan dengan tablet tambah darah, insya Allah akan baik. Catatan, tablet tambah darah adalah bukan obat, tetapi adalah zat gizi yang dibentuk dalam sebuah tablet itu. Gak usah khawatir, insya Allah aman. Faktor-faktor yang meningkatkan absorpsi pada zat besi adalah sebagai berikut. Penyerapan atau absorpsi zat besi dapat ditingkatkan melalui beberapa faktor. Yang pertama, kita konsumsi, kita rezekinya cukup, konsumsi lauk hewani. Karena apa? Lauk hewani itu saya contohkan misalnya ada daging ayam, ada ikan, ada telur, dan hasil olahnya. Itu protein hewani. Itu akan mudah diserap 2 kali lebih tinggi dibandingkan dengan lauk nabati. Misalnya tahu, tempe, dan hasil olahnya. Yang kedua, konsumsi zat besi bersamaan dengan vitamin C dapat membantu meningkatkan penyerapan zat gizi. Karena fungsi vitamin C adalah sebagai enhancer, atau dia akan menyemangati atau mendukung penyerapan Fe dalam apa? Dalam protein nabati yang tahu, tempe, dan teman-temannya. Makanya tidak usah berkecil hati ketika kita dapat menu hanya tahu dan tempe, tapi silahkan remaja putri konsumsi sayur dan buah yang cukup. Insya Allah akan cukup zat besinya. Yang ketiga, absorpsi zat besi akan meningkat ketika tubuh kekurangan zat besi. Kapan itu? Ketika remaja sedang mengalami menstruasi. Kebutuhannya sangat tinggi sekali, sehingga perlu pola makan yang seimbang, yang kandungan zat besinya cukup tinggi. Dan jangan lupa minum tablet tambah darah. Seminggu sekali ketika menstruasi itu, 7 kali ketika tidak menstruasi, setiap minggu 1. Berarti antara 10 sampai 11 tablet. Apakah aman? Insya Allah aman. Karena itu adalah tablet profilaksis. Apa sekarang faktor yang menghambat penyerapan zat besi? Ada, sahabat UGM. Yang menghambat pertama adalah tanin. Di mana tanin itu berada? Pada teh, kopi, dan soft drink.
karena akan bisa menghambat atau menurunkan absorpsi zat besi hingga 60%. Mohon perhatian, teh, kopi, dan soft drink. Saya nggak nyebutkan merek lah ya, yang penting soft drink kurangi betul. Kalau begitu apa kita tidak minum teh? Boleh, masih banyak pilihan, bisa teh hangat ya. Tapi kalau putri untuk remaja putri barangkali mungkin dikurangi. Andai kata ingin turunkan kadarnya sehingga hanya bau kopinya saja tetapi tidak pekat. Yang kedua, ada asam fitat dalam serat atau serealia serta asam oksalat dalam sayuran. Namun dalam fitat, dalam serat dan dalam sayuran itu sesungguhnya jumlahnya kecil dibandingkan dengan ketika kita konsumsi lauk hewaninya banyak, maka antara fitat dan oksalat akan terabaikan. Yang ketiga, kalsium dan zinc dosis tinggi yang suplemen. Harus diingat, jangan bangga mengkonsumsi suplemen dengan dosis yang tinggi, karena di sana akan menghambat penyerapan Fe. Jadi misalnya ada merek dagang misalnya kalsium diredoxon 1000 bagi 4 sehingga 250 itu aman. Tapi negatif tenggak 1000 akan menghambat penyerapan Fe dalam tubuh. Oke. Yang keempat, bahwa obat yang bersifat basa, misalnya antacid, magasid dan sebagainya, sehingga pola konsumsinya dibatasi atau dijarangkan maksud saya. Andai kata saya mau makan tablet antacid atau magasidanya jam 7 pagi misalnya, nanti untuk konsumsi tablet Fe-nya sekitar jam 10. Jadi ada batas 2 jam. Oke. Nah, berikut beberapa contoh jenis makanan sumber zat besi yang dapat ditemui di sekitar kita. Hal ini bisa mencegah anemia baik itu pada remaja putri maupun ibu hamil. Pertama, konsumsi tablet tambah darah yang saya sampaikan tadi. Ketika menstruasi, setiap hari satu kali selama seminggu. Ketika normal, maka hanya seminggu 1 kali. Misalnya di hari Minggu. Berikutnya lagi adalah tadi teh dan kopi dibatasi. Apa sekarang yang dibutuhkan untuk asupan zat gizi makro dan zat gizi mikro? Pertama adalah sumber energi. Karena kebutuhan remaja dewasa adalah cukup tinggi, yaitu remaja dewasa maupun ibu hamil adalah 2150 kilokalori. Maka kita perlu energi. Sumbernya apa? Pertama, karbohidrat. Jenis apa misalnya? Bisa beras, bisa kentang, bisa jagung, bisa singkong, dan hasil olahnya. Itu adalah sumber energi dari karbohidrat. Berikutnya lagi adalah sumber lemak untuk mendukung energi. Di sana ada bentuk lemak padat, lemak emulsi, dan lemak cair. Yang lemak padat adalah daging, telur, ikan, itu jenisnya lemak padat. Sedangkan kalau lemak emulsi adalah susu, sedangkan lemak cair adalah minyak. Ada lagi yang berikutnya, protein. Ini yang betul-betul amat sangat vital kaitannya dengan pembentukan HB. Karena dengan protein yang cukup, insya Allah remaja putri maupun ibu hamil tidak akan pernah menderita anemia gizi besi. Keempat, selain tadi lemak, karbohidrat, dan protein, ada lagi keempat, yaitu apa? Asam folat. Asam folat biasanya berasal dari bahan makanan segar, misalnya apa? Jamur. Asam folatnya sangat besar sekali dan tinggi sekali. Tetapi kalau pengolahannya salah, maka asam folatnya akan hilang. Misalnya apa? Digoreng itu berarti asam folatnya akan hilang. Makanya pengolahannya bisa dipepes, bisa di sayur, bisa di sop, bisa ditumis, dan sebagainya. Dan yang paling simpel adalah protein yang mudah sekali diserap. Apa itu? Telur. Karena 1 butir telur itu akan mengandung 7,6 gram protein. Itu akan cukup untuk membantu produk
zat besi dalam tubuh. Selain itu, kita juga butuh kalsium, itu mineral. Tetapi konsumsinya harus dijauhkan dari ketika kita mengkonsumsi tablet FE. Berapa jam? Minimal 2 jam. Jadi ketika kita minum susu, maka minum tablet FE-nya 2 jam kemudian, insya Allah akan aman. Dan sumber kalsium pada susu. Selain itu, yang berikutnya adalah sumber vitamin A. Di mana sumber vitamin A? Semua buah yang berwarna merah dan sayur yang berwarna hijau tua, insya Allah kandungan vitamin A-nya sangat tinggi sekali. Dan selain itu, bahwa vitamin C tidak kalah penting, yang tadi saya sampaikan sebagai enhancer atau yang mensupport proses pembentukan HB adalah bahan makanannya buah. Kandungan buah itu vitamin C-nya sangat tinggi sekali. Bisa ditemukan di mana saja. Tidak usah yang mahal, tetapi begitu kita bicara buah, maka kandungan vitamin C-nya cukup tinggi. Dan bahan-bahan yang dipilih oleh sahabat UGM bisa sama seleranya masing-masing. Bisa yang mahal, tetapi juga bisa yang ekonomis. Hati ayam, daging, ikan, telur, kacang-kacangan, buah, dan sayur. Baik, sahabat UGM, terima kasih. Mudah-mudahan bangsa kami, bangsa yang tidak menderita anemia gizi besi, khususnya remaja putri dan ibu hamil. Terima kasih.